jumpa lagi sama gue. Jadi gini nih ceritanya. Kemarin gue lagi nyetir, dan ketika gue nyetir gue nggak dengerin radio. Tiba-tiba si penyiar radionya itu nanya ke pendengarnya, kalau misalnya pacar kalian selingkuh, kalian itu lebih milih kalau kalian nggak tahu bahwa pacar kalian selingkuh, atau kalian lebih milih untuk tahu bahwa pacar kalian itu selingkuh? Terus gue lagi mikir gitu ya, kok aneh banget sih ini radio. Ya pastilah jawabannya bakal sama, seragam, kompak. Secara kalau misalnya orang ditanya pacarnya selingkuh, mau tahu atau nggak mau tahu, ya pastilah orang-orang bakal milih mau tahu dong. Soalnya kan itu pacar kamu itu kan. Jadi ketika kamu tahu lagi pacaran ya orang ini kayak gimana, ya kalian lebih bisa memikirkan dong gimana ke depannya, apakah hubungan ini mau dipertahankan atau mau gimana, bener gak sih? Tapi ternyata jawaban dari para penelpon banyak yang bilang bahwa mereka lebih baik nggak tahu pacarnya selingkuh. Dan gue cuma bisa geleng-geleng sambil nyetir. Ketika ditanya kenapa kalian lebih milih nggak tahu, jawabannya itu berkisar antara aneh dan lebih aneh. Ada yang aneh, dia bilang gini, nggak apa-apa lah ya dia selingkuh aja, aku nggak tahu, aku juga kan jadi bisa selingkuh dan dia juga nggak tahu. Loh. Kalau misalnya dalam sebuah hubungan si yang ini udah selingkuh, si yang ini mau selingkuh, ngapain hubungan ini dipertahankan? Bener nggak sih? Gue udah nggak ngerti lagi. Terus ada yang lebih aneh lagi. Yang satu bilang kayak gini, saya lebih milih untuk nggak tahu pacar saya selingkuh karena kalau nanti saya tahu pacar saya selingkuh, saya bakal baper, saya bakal nangis, saya bakal sedih, saya nggak akan bahagia dan sebagainya yang kira-kira terdengar seperti itulah. Dan gue tuh bingung. Tapi kan the fact lu tahu atau nggak tahu kan tidak mengubah kenyataan bahwa pacar lu itu selingkuh. Jadi sebenarnya kebahagiaan lu itu didasarkan pada sebuah kebohongan. Ada nih African proverb yang bilang, not to know is bad, not to wish to know is worse. Artinya kalau lu nggak tahu itu tuh keadaan lu udah buruk. Tapi kalau misalnya lu berharap lu itu nggak tahu, keadaan lu itu lebih buruk lagi. Kadang ya banyak sih kejadian-kejadian di hidup kita, bukan yang kayak percintaan doang, tapi banyak soal kesehatan lah, keuangan, keluarga atau apapun yang berprinsip yang sama. Bahagia di atas kebahagiaan yang semu. Senang di atas sesuatu yang semu. Contohnya nih ya, kemarin ini waktu itu sih ya, waktu udah agak lama, dede gue tuh terlibat konflik dengan mami gue. Kenapa? Karena ternyata dede gue itu merekomendasikan sebuah tempat makan ke mami gue yang ada di Bandung yang menjual steak enak banget, pokoknya kering, gurih, nikmat. Tapi ada masalah, satu masalahnya. Tempat steak ini ketika dia menjual steaknya, dia itu ngegoreng minyaknya pakai plastik. Jadi kalau misalnya dia beli nih ya minyak kiloan gitu kan, biasanya kayak dipakein plastik gitu kan, ditaruh di panci tanpa dibuka dulu. Jadi si minyak plastik ini tuh yang bikin gurih si steaknya. Dede gua tuh tahu, dan karena si steak ini enak, dia dan teman-temannya tetap aja makan di sana. Ketahuan lah sama mami gua. Mami gua langsung marah. Mami gua bilang, kamu tuh ya orang yang udah tua aja berusaha mengeluarkan cairan-cairan yang nggak seharusnya di tubuh, atau kimia-kimia atau zat-zat lainnya yang seharusnya nggak di sana, mau dikeluarin pakai detox, pakai operasi, pakai apalah yang mahal-mahal. Sementara kamu yang sehat walafiat malah memasukkan plastik-plastik ke dalam tubuhmu. Udah pokoknya akhirnya mami gua berusaha untuk, dia berhasil untuk mengambil kayak apa ya, janji dede gue, biar dede gue itu berjanji nggak akan pernah makan steak itu lagi. Dan memang bener sih, maksudnya kan kebahagiaan itu semu gitu, cuman 5 menit kerekes di mulut, tapi nggak nyampe 5 menit kali, 3 menit, 2 menit, semenit, bahkan beberapa detik kerekes di mulut, dan di badan kita nantinya tuh terjadi endapan-endapan plastik. Jadi lebih baik kan bahwa kalian itu nggak pernah tahu rasanya si steak yang enak ini, daripada kalian itu menaruh resiko yang besar terhadap kesehatan tubuh kalian sendiri.
Nah, sebenarnya ya kayak kebahagiaan yang semu atau instant happiness ini tuh jadi kebiasaan orang-orang zaman sekarang. Seperti cewek yang tadi lah, dia bilang gue sih lebih baik bahagia, walaupun sebenarnya kan kedepannya dia pasti lebih nggak bahagia dong kalau misalnya amit-amit gitu ya, dia jadi kawin yang si cowok ini, terus tiba-tiba cowoknya udah married malah selingkuh gitu kan. Ya gone, you're gone baby, you're gone, udah abis itu kalau kayak begitu ceritanya. Cuman kan maksudnya jadi itu kayak pertanyaan si penyiar tadi tuh ngingetin gue bahwa kalau misalnya kalian mau mencapai sebuah tujuan di masa depan dan kalian itu tahu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, walaupun sakit, walaupun sedih, walaupun susah, ya lu jalanin aja daripada lu bahagia sekarang tapi ternyata kedepannya tuh masa depan kalian tuh agak-agak lebih suram. Itulah ya. Ya anyway, pokoknya gue demen banget sih dengerin radio. Di radio juga kayak wawasan kita bisa bertambah. Jadi kalau misalnya macet-macet, daripada kita sumpah serapah, ya udahlah ya dengerin radio aja. Dan siapa tahu gitu ada pertanyaan-pertanyaan kayak tadi yang disiarin di radio yang bikin kita keingetan akan suatu hal yang berharga. Bener nggak? Yaudah ya kalau begitu. Nanti video selanjutnya gue bakal upload nggak 2 atau 3 hari lagi, tapi 1 minggu lagi. Kenapa? Karena ternyata nge-upload beginian butuh waktu juga ya. Oh ya, dan nanti buat yang mau sharing atau mau nanya tentang apapun, bolehlah drop komen atau line gua atau Instagram atau segala macam, terserah. Yang penting nanti gua bakal bahas. Buat Iva, nanti gua bahas ya pertanyaan lu di vlog yang selanjutnya. Oke, kalau begitu see you next time. Bye bye.